ya, karena tertulisnya saya keluar kota sehingga hari ini saya buat apa untuk kelas ABC. Jadi ini seharusnya yang hadir sekarang eh, A, B, dan C ya. Jadi satu. Jadi di mata kuliah ini kita akan bahas tentang sistem pencernaan atau GI tract. Seharusnya ini belum semua ya. Kemarin hanya kelas D seperti ini sudah ya. A, B, dan C belum ya GI tract ya. Belum, dokter. Oke, oke kita akan mulai. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Mungkin tidak lama ya. Ini karena waktu liburnya teman-teman, sehingga tadi saya konfirmasi dulu apakah teman-teman bisa ya. Karena ini harusnya hari libur ya. Mungkin tidak lama, maksimal 90 menit ya. Semoga bisa selesai. Jadi yang mau beraktivitas yang lain bisa segera dilanjutkan. Oke, kita akan kuliah tentang GI tract atau sistem pencernaan. Jadi yang akan kita pelajari adalah anatomi saluran pencernaan dan fungsi-fungsinya, lalu sekresi di saluran pencernaan, pencernaan, absorpsi, dan fungsi transport dan metabolik dari hepar. Ini bukunya sama seperti respirasi ya, jadi buku-buku eh, fisiologi ya. Jadi kalau kita mempelajari sistem pencernaan, itu kita akan pelajari organ utamanya ya. Jadi yang berupa long hollow muscular tube. Jadi merupakan organ yang tersusun mulai dari mulut sampai dengan anus dan disertai dengan adanya kelenjar-kelenjar aksesorisnya. Nah, kelenjar ini yang nanti memiliki fungsi sekresi atau menambahkan cairan atau molekul tertentu pada saluran pencernaan supaya makanan yang kita makan itu bisa diubah menjadi partikel yang paling kecil yang bisa diabsorpsi oleh tubuh kita. Nah, kita lihat di sini dari anatominya ada yang warna putih dan warna hijau. Nah, yang warna putih ini adalah saluran pencernaan ya. Jadi saluran pencernaan utama mulai dari mulut masuk ke kerongkongan atau esofagus, lalu ke lambung, Recording small stopped. intestine ini usus halus ya. Lalu large intestine, usus besar, rektum dan anus. Nah, lalu di sini ada yang warna hijau. Warna hijau ini adalah kelenjar-kelenjar tambahan. Jadi kelenjar ini menghasilkan sesuatu nanti ya, bisa berupa cairan, bisa berupa enzim yang digunakan untuk membantu fungsi dari pencernaan. Ada 4 fungsi utama dari pencernaan. Jadi yang pertama adalah motility. Jadi motility ini atau motilitas itu memungkinkan saluran pencernaan untuk menggerakkan makanan urut mulai dari mulut sampai dengan anus. Yang kedua adalah sekresi. Jadi sekresi ini penambahan sesuatu ya, bisa cairan, bisa enzim ke dalam saluran pencernaan. Yang ketiga adalah digesti. Ya, digesti ini memecah makanan, ya memecah makanan. Jadi yang masuk ya itu dipecah menjadi makanan dalam bentuk molekul yang paling kecil. Kalau di sini disebutkan sebagai absorbable molecules. Jadi molekul yang bisa diabsorpsi atau diserap oleh tubuh ya. Lalu yang keempat fungsi terakhirnya adalah absorpsi ya. Jadi kalau sudah dipecah menjadi bentuk yang bisa diabsorpsi harus dipindahkan dari saluran pencernaan ke pembuluh darah. Berupa apa? Bisa berupa nutrisi, bisa berupa elektrolit ya, bisa berupa air. Ini makanan ya, dia diubah dari bentuk yang besar, bolus makanan besar menjadi bentuk yang kecil. Kita sebut prosesnya dengan digesti. Lalu mendorong makanan mulai dari mulut sampai dengan anus kita sebut sebagai motility ya, atau motilitas. Setelah itu komponen yang kecil ini dipindahkan dari lumen saluran pencernaan ke pembuluh darah namanya absorpsi. Untuk memecah makanan dari besar sampai ke kecil ya ini butuh gunting pemotongnya ya.
Gunting pemotongnya itu bisa dalam bentuk enzim yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar yang memproduksi enzim, kita sebut sebagai sekresi ya. Nah, yang disekresikan apa saja? Bisa berupa untuk fungsi lubrikasi berupa air dan mukus, ya, bisa dalam bentuk yang sifatnya memproteksi, bisa dalam bentuk sterilize ya atau membunuh bakteri atau mikroorganisme yang jahat dalam bentuk HCl atau neutralize. Jadi kalau yang datang atau eh, dari lambung ya sifatnya asam akan dibuat netral ya namanya neutralize dan juga digest ya. Digest tadi untuk mengubah bentuk partikel yang besar menjadi yang kecil. Kita lihat di saluran pencernaan kita ya, jadi makanan dan minuman yang kita makan itu kurang lebih 2 liter per hari. Mayoritas adalah dari minum ya, air 2 liter per hari. Lalu sekresi. Nah, ini sekresinya adalah sekresi yang pertama saliva. Ada yang pernah menghitung air liurnya dalam waktu 24 jam? Nah, berapa air liur yang dihasilkan ya? Nah, di sini ternyata ada 1,5 liter air liur ya yang dihasilkan oleh kelenjar air liur kita ya, cukup banyak jumlahnya. Untuk apa? Untuk melumasi ya makanan yang masuk ke dalam mulut ya. Lalu dari hepar ya ada 0,5 liter, dari asam lambung ya gastric secretion 2 liter, dari pankreas dan dari intestinal. Totalnya ada 9 liter. Ya. Nah, sedangkan ini yang kita lihat 9 liter ini kemana ya? Apakah semuanya dibuang ya dalam bentuk feses dan urin? Ternyata tidak. 9 liter total ini diabsorpsi kembali ya atau diserap kembali di usus halus diserap mayoritas ya 7,5 liter. Sisanya di large intestine biasanya sisa air ya cairan. Dan yang terakhir ekskresi yang dibuang bersama feses itu hanya 0,1 ya atau 100 mili saja. Yang lainnya cairannya mungkin ada di mana ya masuk dalam sirkulasi ke ginjal dan dibuang melalui urin. Ya. Digesti dilakukan dengan cara apa? Memecah makanan tadi ya dengan cara mechanical dan chemical. Mechanical ini menggunakan mastikasi atau dengan cara dikunyah ya. Chemical ini dengan cara enzim ya. Jadi dipotong dengan menggunakan chemical ya. Ini contohnya yang terjadi di lambung. Jadi di lambung itu bisa secara mekanikal, bisa secara chemical ya. Chemicalnya di sini dengan menggunakan asam lambung hidroklorik acid yang bersatu dalam bentuk gastric juice ya atau asam lambung. Sedangkan mekanikalnya berasal dari gerakan peristaltik dari lambungnya ya. Setelah dipotong, digesti adalah diabsorpsi ya. Diabsorpsi ini dia tempat utamanya adalah di usus halus sebagai primary site of digestive absorption. Jadi di apa namanya di usus halus ya tempat utama untuk absorpsi makanan. Di sini bentuknya nanti kita akan lihat bahwa surface area of small intestine is greatly increased by extensive folding and the projection of finger-like villi covered by microvilli. Jadi bentukannya nanti itu apa namanya sama seperti alveolus ya. Jadi alveolus bentuknya kecil-kecil, percabangannya banyak. Gunanya adalah untuk memperluas ini surface area. Jadi semakin besar areanya, maka di situ terjadi pertukaran yang lebih cepat ya, difusi yang lebih cepat atau proses masuknya nutrisi yang lebih cepat ke dalam tubuh. Sekarang kita urutkan, kita bahas pertama mulai dari mulut ya. Nah, kalau kita lihat dari mulut, buka mulut yang terlihat adalah lidah ya. Jadi lidah ini dia ada beberapa area ya. Daerah yang paling ujung kita sebut sebagai apex lingua. Apex lingua, bagian belakangnya ini dorso atau belakangnya ya. Recording Dan in di sini banyak progress. tonjolan-tonjolan kecil yang ada di lidah. Nah, mungkin kalau yang sekarang coba
mencari perabaan ya terhadap lidahnya mungkin ada ya, seperti ada kerikil-kerikil halus gitu ya yang ada di apa namanya lidah. Nah, itu disebut sebagai papila ya. Tergantung dari lokasinya ada di mana ya dan bentuknya seperti apa. Ada papila foliata, fungiform, filiform ya. Jadi tergantung dari penamaan apa namanya eh, papilanya ya. Dan dilihat di kanan kiri ya, ini ada kalau orang Jawa bilang amandel, tonsila palatina ya, yang ukurannya normalnya kecil atau tidak ada sama sekali. Nah, ini kalau misalnya besar, karena dia ada di jalan pencernaan, maka kalau eh, ada pembesaran bisa menutup dari saluran pencernaan ya, sehingga kalau untuk makan, untuk minum ya sakit ya, timbulnya rasa nyeri. Proses motilitas yang ada di mulut itu adalah berupa mengunyah dan juga menelan ya. Jadi mengunyah dan menelan ini adalah refleks ya. Kalau ada makanan di mulut pasti akan mengunyah ya. Gunanya apa? Kenapa harus dikunyah sampai halus gitu ya? Karena dia akan memotong makanan mulai dari bentuk yang besar menjadi bentuk yang kecil yang mudah ditelan ya. Jadi harus dikunyah dulu ya. Baru setelah itu bisa digunakan atau makanan itu dari komponen yang besar makro diubah menjadi mikromolekul baru setelah itu bisa diabsorpsi ya. Dan ada juga enzim amilase ya. Jadi dipaparkan dengan enzim amilase terutama untuk yang serat ya. Nah, ini menelan ya. Proses menelan ini berarti makanan masuk ke esofagus ya, dari mulut ke esofagus dilanjutkan ke lambung ya. Ada 3 fase. Ada buccal phase ya. Jadi selama masih ada di mulut ya, makanannya masih dikunyah. Lalu faringeal ya. Nah, jadi masuk ke faring, baru setelah itu masuk ke esofagus ya. Kita lihat gambar di sini. Jadi pada saat makanan masuk, ya, pada saat fase akhir faringeal, makanan ini makanan ya, yang coklat ini adalah epiglotis ya. Di epiglotisnya itu menutup sehingga makanan itu tidak masuk ke saluran pernafasan ya. Memastikan bahwa hanya masuk ke saluran pencernaan. Nah, setelah masuk ini kembali terbuka lagi epiglotisnya ya. Ini esofagus fase. Lalu ada kelenjar saliva ya. Kelenjar saliva itu ada 3 pasang. Ada di bagian parotis, sublingual, dan submandibula. Parotis itu di sini ya. Di bagian depan parotis, lalu sublingual, sub di bawah lingual lidah, submandibula di bawah mandibula atau rahang bawah. Ya. Fungsinya saliva adalah untuk melubrikasi, membersihkan area mulut ya, lalu juga mensupresi bacterial growth ya. Nah, tadi sudah fungsi motilitas, fungsi digesti ya. Sekarang fungsi absorpsi kita lihat ya bahwa mungkin teman-teman pernah melihat sediaan obat ini ya yang diletakkan di bawah lidah. Gunanya adalah untuk memberikan respon cepat terhadap penyakit yang harus segera ditangani ya. Jadi misalnya kalau pernah dengar apa ya penyakit jantung gitu ya.
Nah, kalau sudah pasiennya tiba-tiba pingsan ya, kalau obat itu berupa pil, ya orangnya pingsan suruh menelan kan nggak bisa ya. Akhirnya obatnya diletakkan di bawah apa lidah gitu ya. Nah, ternyata setelah di bawah lidah, ditaruh di bawah lidah itu penelitian menyebutkan pada beberapa jam setelahnya itu komponen obat itu ditemukan di darah. Sehingga disimpulkan bahwa eh, apa namanya? Di mulut itu ada sedikit fungsi untuk absorpsi terutama obat-obat tertentu yang digunakan dalam jangka waktu cepat ya. Oke, selanjutnya kita akan ke lambung ya habis gini. Sebelumnya saya minta tolong teman-teman mencari fungsi dari lambung ya. Lalu diketikkan di kolom chat ya. Lambung dan usus halus ya. Fungsinya lambung apa, usus halus apa? Kalau sudah nemu ketik di kolom chat ya. Silakan 2 menit waktunya.
Oke, sudah ya. Harusnya lebih dari 57 ya responnya ya. Menyimpan makanan, mengaduk, mencampur, mencerna, membunuh kuman, mengubah makanan. Oke, ya. Sebelum kita ke lambung ya, ini adalah kelenjar saliva. Jadi kelenjar saliva kita akan memproduksi, eh, menambahkan apa namanya produksinya itu jika ada input ya, atau jika ada stimulus yang berasal bisa dari cerebral cortex ya. Kalau cerebral cortex ini seperti ini tadi ya, contohnya. Nah, melihat ya, melihat makanan ya, lalu mencium bau makanan ya, atau mungkin mungkin bahkan orang bercerita ya, misalnya eh, apa namanya temen yang cerita ya, kamu tahu nggak gitu ya, di situ ada warung baru loh atau restoran baru ya, di situ murah lagi ya, harganya murah, enak, sambelnya enak, nasinya banyak, bisa ambil sendiri bebas ya, ayamnya itu besar-besar gitu misalnya ya, sambelnya enak, uh enak wes, pokoknya wes, kamu harus ke sana gitu ya. Nah kita sendiri cuman diceritai begitu aja gitu ya, rasanya sudah ada eat driving ya. Jadi ada rasa ingin lapar, rasa ingin makan ya. Yang dimana itu ditangkap dengan kelenjar saliva kita menjadi peningkatan kelenjar saliva ya. Nah, dulu karena kalau Jember sekarang sudah maju ya. Kalau dulu mungkin waktu pertama kali saya ke Jember ya, belum ada makanan-makanan yang apa-apa di zaman itu belum ada di Jember ya. Jadi kalau ada makanan baru itu kan mesti kota besar dulu yang ada ya. Kalau Jember itu kan masih ketinggalan gitu ya. Artinya mungkin beberapa waktu baru muncul ya. Kayak dulu misalnya Ricis ya. Ricis itu waktu saya ke Jember pertama belum ada gitu ya. Pada saat buka gitu ya. Jadi kalau orang ke Surabaya itu pasti mau ke Ricis gitu ya. Karena apa? Karena emang di Jember nggak ada. Jadi kadang teman ngomong atau misalnya bawa dari Surabaya ya. Kemarin aku ke Surabaya ke Ricis loh gitu ya. Nanti kita sudah ngangen-ngangen gitu ya. Membayangkan ya deh nanti kalau kita ke Surabaya kita ke Ricis gitu ya. Sehingga Ricis itu menjadi seperti makanan yang mewah gitu ya. Yang enak gitu. Karena kita sulit mengakses ya. Atau kalau sekarang mungkin yang baru yang teman-teman bisa akses itu ini apa eh Merugame Udon ya. Nah, Merugame Udon itu dulu mungkin cuma ada di Surabaya gitu ya. Kalau saya karena lebih dekat ke TP, kalau misalnya ke TP itu masih beli Marugame Udon gitu ya. Merugame, oh masih beli gitu ya. Sekarang karena di Jember ada, jadi kalau ke Surabaya itu sudah nggak craving pengen makan karena kita bisa mengakses itu di Jember gitu ya. Nah, jadi sama dengan kita membayangkan, apalagi kalau ada fisiknya ya, kadang nggak ada fisiknya, cuman baunya ya. Kalau farmasi itu kan sebelum dulu dirapikan ya di depan Kimia Farma, di depan Kimia Farma itu masih UMC itu warung banyak berjejer di situ ya. Sehingga mungkin ada warung sate ya, lalapan, karena farmasi kan yang paling terekspos pinggir jalan ya. Jadi mungkin baunya itu sampai ke farmasi ya. Kalau kedokteran agak jauh, nggak nggak sampai ke sana baunya gitu ya. Yang farmasi kadang kuliah gitu, mungkin keluar baru keluar keluar gedung kuliah itu, wah, baunya sudah semerbak ya. Mungkin ada bau sate ya, terus bau sambelnya lalapan gitu ya. Sehingga apa nanti terbayang-bayang, nanti pulang kayaknya pulang kuliah itu makan sate enak deh gitu ya. Nah, jadi secara visual, audio ya, jadi hanya mendengar, melihat, mencium baunya itu sudah ada peningkatan dari eh, rasa lapar ya. Termasuk juga ini ya, pressure receptor and chemoreceptor in mouth ya. Jadi seperti saya banyak menggerakkan gigi geligi. Maka apa namanya? Secara produksi gitu ya. Jadi saya matikan sebentar ini ya, saya ambil minum sebentar ya. Saya ambil minum.
air liur saya itu diproduksi lebih banyak karena saya banyak menggerakkan mulut ya. Jadi semakin kita menggerakkan gigi geligi gitu ya, maka itu akan produksi air liur meningkat gitu dan apa namanya menimbulkan hormon kenyang muncul ya. Jadi hormon kenyang muncul itu bersamaan dengan sensasi kita mengunyah ya. Jadi orang yang apa namanya mungkin ya kalau teman-teman ada yang lagi diet ya misalnya menguruskan atau mengatur pola makan gitu ya, tidak bijak rasanya jika tidak makan apapun. Ya, jadi nggak makan apapun ya, cuma minum air putih aja misalnya. Nah, kenapa? Karena tubuh kita itu harus tetap dapat sensasi mengunyahnya gitu, dan sensasi mengunyah dan menelan sesuatu ya. Nah, jadi kalau kita nggak ada sensasi rasa mengunyah, kita akan kecenderungan laparnya lebih tinggi. Ya. Jadi tetap harus mengunyah. Sehingga kalau sekarang di IG itu mindful eating namanya ya. Jadi bagaimana kita makan ya, satu suap nasi itu kita mindful ya. Mindful itu artinya oh kita makan tidak menyalahkan makan ini ya. Habis makan ini aku harus olahraga ya. Atau habis makan ini sebagai gantinya aku harus lari misalnya. Aku harus olahraga atau besok aku nggak boleh makan karena hari ini sudah makan ini gitu ya. Nah, jadi mindful eating itu ya sama seperti proses fisiologi. Jadi pada saat kita makan itu afirmasi positif ke makanan yang kita makan ya. Jadi makannya dikunyah pelan-pelan ya secara bertahap ya. Ada yang menyebutkan 32 kali. Artinya 32 kali itu angka yang memungkinkan makanan yang kita makan itu berubah menjadi komponen yang paling kecil. Bayangkan kalau kamu makan cuma 3 kali dikunyah ya. Nah, misalnya makan lalapan ya. Cuman ngunyahnya cuma boleh 3 kali. Satu, dua, tiga ya. Nah, kita belum selesai tuh merasakan enaknya mencampur makanan di dalam mulut kita itu ada sambelnya ya, mungkin yang sambelnya itu suka banyak jeruknya ya, pakai apa namanya jeruk eh, pakai jeruk Bali mungkin ya atau jeruk kecil ya, sambelnya itu dikasih jeruk ya. Mungkin yang suka lam toro atau yang suka ada yang jengkolnya gitu dicampur, kita betul-betul makan, kita nikmati. Nah, itu rasa kenyangnya lebih baik, lebih terbentuk ya dibandingkan dengan yang kalau dimakan dengan buru-buru ya. Tadi juga disebutkan ya ada fungsi sebagai mensupresi bakteri. Jadi kalau ada kuman-kuman di dalam apa namanya saluran pencernaan kita ya, itu mulai dari mulut dia fungsinya adalah untuk supresi bakteri ya. Jadi bakterinya sudah mulai hilang di mulut karena ada fungsi supresi bakteri dari saliva. Nah, lalu ini terkait dengan basic taste ya. Jadi rasa makanan ya yang bisa dirasakan oleh lidah. Nah, itu ada yang kelima namanya umami ya. Jadi reseptornya itu sama seperti reseptor glutamat ya yang ada di penyedap rasa. Nah, sehingga rasanya kalau dibayangkan tuh ada gurih, asin gitu ya. Manis ya, ada manisnya, ada gurihnya. Ya, seperti penyedap rasa ya, umami namanya. Esofagus ya, kita lihat dari arah depan. Ini ada pembuluh darah ya. Ini esofagusnya, ini trakeanya ya. Ya, jadi satu di sini potongannya dari tampak depan dan tampak lateral ya. Jadi ini trakeanya, ini esofagus. Esofagus itu panjangnya kurang lebih 25 cm dengan dua sphincter, sphincter atas dan sphincter bawah ya. Upper sphincter itu mencegah udara masuk ke GI tract ya, sedangkan yang lower dia mencegah asam lambung untuk naik masuk ke esofagus ya. Oke, sekarang kita lihat lambung ya.
Fungsi utama lambung menampung. Ya, jadi areanya lambung itu ada area yang reservoir ya. Jadi area yang untuk menyimpan makanan sementara dan ada area yang gunanya untuk mix and profile food ya. Jadi untuk mencampur makanan. Jadi makanan yang kecil itu akan masuk ke, bukan kecil, makanan dalam jumlah tertentu akan masuk ke bagian pylorus ya. Jadi bagian pylorusnya adalah untuk mencampur makanan, bagian yang atas adalah untuk menampung ya atau food storage ya, to storage, dan yang area bawah, yang area pylorus itu digunakan untuk mengosongkan kembali. Oke, jawabannya. Lambung berfungsi menampung. Oke. Ini adalah gambaran dari plika gastrika. Jadi plika gastrika ini adalah bentukan dari dinding lambung ya, yang dia berkelok-kelok. Fungsinya adalah untuk memperluas surface areanya ya. Lalu ini gambar ostium ya. Hmm. Ini adalah area lambung yang sifatnya adalah untuk mix and proper food, jadi mencampur makanan di area pylori ya. Sedangkan di area atasnya ini adalah gunanya untuk menyimpan makanan ya. Nah, di lambung itu kalau kita lihat dari bentukannya tadi ya, plika gastrika tadi, dia semakin ke dalam masuk berkelok-kelok, ternyata ada sel-sel yang menghasilkan zat yang penting bagi tubuh ya. Di antaranya ada sel mukus yang menghasilkan mukus, ada chief cell yang menghasilkan pepsinogen, ada parietal yang memproduksi HCl dan faktor intrinsik ya. Ini yang dominan ya. Nah, sekarang kita lihat isinya asam lambung ya. Jadi kalau teman-teman pernah minum soda ya, Coca-Cola, Fanta, Sprite ya, itu pH-nya 5 tingkat keasamannya ya. Terus cuka apel ya, yang pernah cuka apel tingkat keasamannya itu 4 ya. Lalu lemon juice ya, jadi yang jus eh, apa tanpa cairan ya, jadi tanpa gula, tanpa tambahan air berlebihan, itu pH-nya 3. Terus campuran dari asam lambung stomach acid itu 2. Ya, sedangkan HCl sendiri yang diproduksi oleh sel parietal tadi itu 1 ya. Nah, bayangkan betapa eh, asamnya ya pH dari lambung. Sedangkan tipikal dari asam yang terlalu tinggi itu bisa merusak sel ya. Bisa merusak sel. Lalu bagaimana dengan dinding otot atau permukaan otot lambung, sedangkan dia menerima asam lambung yang tinggi, ya. Nah, bentar. Ini, ya, ini mekanismenya menjawab kenapa kok sel, sorry maaf, perpindahan ya usus dari eh, dari lambung ke usus halus ya, di lambung kan terakhir pH-nya asam sekali. Nah, sedangkan lambung sendiri survive ya, dia tidak rusak dengan asam yang tinggi.
Karena apa? Karena di atasnya dari lapisan sel epitel lambung itu dia dilapisi oleh sel epitel pencernaan ya. Nah, di mana sel epitel eh, pencernaan ini dia bisa bertahan dari asam lambung yang tinggi. Jadi ini adalah selnya, ini mukusnya, baru di atas adalah HCl-nya. Jadi HCl-nya ini karena ada mukusnya tidak bisa langsung merusak dari dinding pencernaan ya. Nah, tidak semua bakteri itu bisa langsung berenang ya di situ ya. Jadi ada bakteri yang memang dia tahan terhadap asam ya, namanya Helicobacter pylori ya. Jadi ini sangat berbahaya karena ya sama ya mudah terinfeksi penyakit dan kalau sudah kena di lambung ini sulit ya, agak sulit sembuhnya karena rekarnya tinggi. Selain karena adanya peptic ulcer karena apa namanya asam lambung ya, juga bisa disebabkan karena merokok, alkohol dan terlalu banyak mengkonsumsi obat anti nyeri ya. Oke. Nah, kita masuk ke usus ya. Oke, sekarang coba di browsing yang dimaksud kalau usus 12 jari itu apa yang dimaksud? Ya, diketikkan lagi di kolom chat. Usus 12 jari itu masuk yang mana? Usus 12 jari. Itu usus apa yang dimaksud? Nah, 12 jarinya ini adalah jari ya, maksudnya jari tangan ada maksudnya jari tangan yang disusun secara berdampingan ya, Pania Bella. Menghubungkan lambung dengan jejunum, panjangnya kira-kira setara dengan lebar 12 jari tangan yang disusun secara berdampingan. Oke, jadi nama lainnya adalah duodenum ya. Jadi kalau kita lihat usus halus itu pembagiannya ada duodenum, yeyunum, ileum. Jadi duodenum ini yang warna biru, yeyunumnya yang warna ungu, ileumnya yang warna orange ya. Jadi berurutan seperti itu. Nah, di sini kita lihat bentukan dalamnya ini plika sirkularis ya. Plika sirkularis bentuknya seperti itu dari dalam ya, kalau sama seperti plika gastrika ya. Jadi untuk memperbesar area absorpsi ya. Jadi kan karena pusatnya absorpsi ada di duodenum,
sehingga dimaksimalkan ya semua absorpsinya ada di duodenum. Iptika sirkularis. Nah, ini kita lihat otot-ototnya ya. Jadi ada otot yang melingkar namanya stratum sirkularis, ada stratum longitudinalis yang semuanya masuk dalam struktur eh, ini saya sambil off on kamera ya karena sinyalnya nggak begitu bagus. Untuk yang sirkuler itu melingkar ya, sedangkan untuk yang lurus itu namanya longitudinal. Jadi kalau sirkular itu dia bentuknya lingkar, jadi kalau misalnya dia kontraksi dia menyempit ya. Sedangkan kalau stratum longitudinal dia panjang, kalau kontraksi dia memendek ya. Bedanya stratum longitudinal dan sirkularis. Pada sirkularis karena dia bentuknya ototnya itu lingkaran, jadi dia kalau berkontraksi dia menjepit gini ya. Nah, jadi menjadi lebih kecil diameter dari ususnya. Sedangkan longitudinal itu dia panjang ya, sehingga dia nanti mendorong gerakannya. Ya, gerakannya kita sebut dengan Nah, areanya dari duodenum, yeyunum, ileum sampai ileum itu berpindah langsung ke usus besar ya. Usus besar itu dia eh, dimulai dari sekum sehingga perbatasannya disebut sebagai ileosekal. Jadi ileo dan sekum atau ileosekal valve ya atau katup ya. Jadi antara ileum dan sekum itu ada pembatasnya. Masih. Nah, ini gerakan segmentasi yang diperankan oleh otot yang sirkuler tadi ya. Jadi bentuknya dia merapat ke tengah, membuat diameternya menjadi lebih sempit. Fungsinya adalah untuk mencampur makanan. Lalu yang kedua adalah gerakan peristaltik ya. Jadi gerakan dia mendorong dari mulut sampai ke anus. Untuk sekresinya ini adalah sekresi pada usus halus kurang lebih 1 sampai 3 liter per hari dengan banyak komponen-komponen yang disekresikan. Ada yang gunanya untuk mukus jadi protektif, ada yang digesti gunanya untuk memotong. Ini adalah bagian dari sekresi enzim ya. Kok ini terpaksa teman-teman harus memang menghafalkan dulu ya. Jadi misalnya dari dipeptida oleh dipeptidase menjadi asam amino, maltosa oleh maltosa diubah menjadi glukosa, 2 glukosa, laktose, sukrose, nukleotides,
nanti ini lemak, protein, ya, lemak, protein, asam lemak, protein, karbohidrat diubah menjadi komponen kecilnya yang paling kanan. Jadi diabsorpsinya nanti yang dalam bentuk sebelah kanan ya. Recording stopped. Ini adalah ujung mikrofili dari usus halus ya. Di usus halusnya itu dia ada enterocyte, yang di atasnya ada brass border atau mikrofili. Jadi bentuknya nanti eh, seperti juluran gitu ya, yang fungsinya adalah untuk memperbesar wilayah absorpsi ya. Nah, mungkin teman-teman pernah melihat produk makanan yang dia ditulis sebagai gluten free ya. Memang apa perbedaannya ya, yang dengan gluten atau dengan tidak gluten? Jadi gluten ini tadi punya sifat untuk merusak ya. Dia bagian dalam dari tempat absorpsi ya. Sehingga pada orang-orang yang tidak kuat gluten atau alergi gluten harus mencari makanan yang sifatnya dia gluten free ya, misalnya pada ini ya ditemukan gluten, sehingga pilih yang